Shalom, selamat sore Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Mari sejenak kita mengikuti pendalaman pembahasan pelajaran sekolah sahabat kita minggu ini yang berjudul Kuasa Yesus yang Ditinggikan. Mari kita tunduk kepala sejenak. Kami bersyukur dan terima kasih Tuhan untuk segala penyertaan dan berkat-Mu sepanjang hari ini. Dan saat ini kami ingin mendengar pembahasan firman Tuhan di dalam pelajaran sekolah sahabat kami. Buka hati kami, berikan hikmat-Mu, Roh-Mu boleh menggerakkan hati kami. Kami boleh mengerti rencana kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan kami mempunyai satu kehidupan yang selalu diberkati Tuhan. Kami berserah, mohon ampun dosa kami, dan nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita tahu, kalau kita membaca Injil, pada waktu Yesus hidup di dalam dunia, Dia selain berkhotbah mengajar, Dia banyak melakukan penyembuhan. Dengan kuasanya, Dia bisa membuat orang yang lumpuh bisa berjalan, orang yang buta bisa melihat, orang yang tuli bisa mendengar, dan bahkan orang yang dirasuk setan, dengan kuasanya Tuhan mengusir setan dari orang tersebut. Dan dengan kuasanya Dia bisa membuat 5 ketul roti bisa mencukupi untuk 5.000 orang dan masih tersisa. Dengan kuasanya Yesus bisa meneduhkan gelombang laut di Galilea. Dan dengan kuasanya juga Yesus dapat membangkitkan orang mati. Banyak orang yang takjub dan berbondong-bondong datang kepada Yesus untuk mengalami kuasanya, mujizatnya. Nah, sekalipun kita hidup di dalam zaman bukan zamannya Yesus, tetapi kita bisa merasakan kuasanya. Mungkin pada waktu kita sakit, kita berdoa kepada Tuhan, mohon kesembuhan, mohon kiranya Tuhan memberikan hikmat kepada dokter yang mendiagnosa kita. Memohon kiranya kuasa Tuhan membubuhkan kepada obat-obat yang kita konsumsi sehingga kita sembuh. Itu adalah kuasa Tuhan. Barangkali kita mengalami sakit yang dikatakan dokter harus operasi, tetapi bila mana Tuhan mengabulkan dan sesuai dengan rencananya, penyakit itu dihilangkan sehingga tidak menjadi operasi. Bahkan dokter mengatakan karena penyakit yang berat hanya tinggal berapa bulan lagi masa hidup kita. Tetapi kalau Tuhan mengendaki, dengan kuasanya bisa panjang usianya. Saudaraku, kuasa yang terbesar ialah pada waktu Yesus dibangkitkan. Pada waktu Yesus dibangkitkan, itu menjadikan dampak bagi kita sekarang, di mana di dalam kehidupan rohani kita, kalau kita mempunyai kehidupan yang lama, kehidupan yang penuh dengan dosa dan tidak benar di mata Tuhan, tapi dengan kebangkitannya kita bisa memulaikan hidup yang baru, hidup yang lebih baik, yang mempunyai tabiat seturut kehendak Tuhan. Dan
dampak daripada kebangkitan Yesus adalah janji bahwa nanti pada waktu kedatangan Tuhan yang kedua kali, kita yang sudah mati akan dibangkitkan dan naik ke surga. Saudaraku, di dalam 1 Korintus 15 ayat 20 dikatakan di sana, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Artinya, dengan kebangkitan Yesus, kita pun mendapat jaminan untuk dibangkitkan. Namun, kita tahu di atas dunia ini ada kuasa lain yang bukan daripada kuasa Allah, bukan kuasa Yesus, yaitu penguasa kegelapan, yaitu iblis. Kita buka di dalam Efesus pasal 6 ayat yang ke-12. Efesus 6 ayat 12, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Penguasa kegelapan, roh-roh jahat di udara. Anda tahu ilmu hitam atau susuk yang membuat seorang jadi kebal? Anda tahu santet yang dapat membuat orang lain celaka? Anda tahu pesugihan yang membuat seorang bisa menjadi kaya walaupun meminta tumbal? Anda tahu hipnotis, gendam, di mana orang membuat harta orang lain diserahkan kepadanya? Semua perdukunan, percaya kepada spiritisme, roh-roh orang mati, dan pengobatan alternatif, itu semua bukan dari kuasa Yesus. 2 Timotius 2 ayat 9. 2 Timotius 2 ayat yang ke-9. Maaf, 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-9. 2 Tesalonika 2 ayat 9 mengatakan, kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu. Tidak kalah dengan apa yang dilakukan Yesus. Dia bisa membuat mujizat dengan kuasanya. Nah, mana yang saudara akan pilih dalam kehidupan ini? Kuasa Yesus atau kuasa penguasa kegelapan iblis? Mari kita buka di dalam Mazmur 110 ayat yang ke-1. Pertobatan Raja Imam Mazmur Daud. Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Sejak di sorga, pertentangan
antara kebenaran dan kejahatan. Mikael dengan malaikat atau Lucifer itu berlanjut di atas dunia di mana kita hidup. Tetapi firman Tuhan mengatakan, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Efesus 1 ayat 20. Efesus 1 ayat yang ke-20 sampai 22. Yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di sorga. Yesus bangkit, naik ke sorga, dan Dia berada di sebelah kanan Bapa. Artinya segala kekuasaan diberikan kepada Dia. Ayat 21, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Melebihi segala kuasa dari siapapun, baik di dunia maupun di surga. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dan segala yang ada. Sangat jelas, kuasa Yesus akan mengalahkan, akan melebihi daripada kuasa-kuasa yang lain. Kuasa Yesus yang ditinggikan. Lalu bagaimana dengan nasib kuasa kegelapan? Wahyu 20 ayat 10. Wahyu 20 ayat 10. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Itulah akhir atau nasib daripada iblis. Sekarang terserah kepada pilihan kita. Bila mana kita saat ini sedang terlibat atau memakai segala yang kuasa bukan dari Yesus, entah itu jimat, entah itu pesugihan, entah itu ilmu-ilmu sihir dan sebagainya, lepaskanlah itu. Karena bila mana kita menyerahkan kepada Yesus, maka jaminan keselamatan akan menjadi bagian kita. Semoga Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.